Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Baik, perkenalkan nama saya Despin Tafnael, NPM 190531111005. Saya mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika semester 4. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan menampilkan dan mempresentasikan sebuah tugas saya dalam membuat PowerPoint dengan judul Hakikat Asas Pendidikan Sepanjang Hayat. Jadi kami ada 2 orang dalam kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Despin Tafnael, NPM 1905111005. Dan yang kedua, Saudari Marniati Zai, NPM-nya 190531111005. Kami ini membuat tugas dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu Jelita Panjaitan, SPD MPD. Jadi langsung aja kita bahas dan masuk pada topiknya, yaitu hakikat asas pendidikan sepanjang hayat. Nah, terus teman-teman, pada pembahasan ini ada sebuah judul yang pertama kalinya, yaitu pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Kedua, arti luas pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education adalah sepanjang bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya, artinya sepanjang hayatnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi suatu kebutuhan yang penting karena manusia perlu menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara normal dalam lingkungan masyarakatnya yang selalu berubah. Tinjauan dasar pikiran pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa bagiannya, di mana yang pertama satu, tinjauan ideologis, kedua, tinjauan ekonomis, ketiga, tinjauan sosiologis, keempat, tinjauan politis, yang kelima, tinjauan teknologis, dan yang terakhir yaitu tinjauan psikologis dan pedagogis. Masuk pada konsep pendidikan sepanjang hayat. Nah, sebuah pendidikan sepanjang hayat ini mempunyai konsep. Apa itu konsepnya? Konsepnya pendidikan seumur hidup artinya sama dengan sepanjang hayat, yaitu sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Apalagi bagi umat Islam ya, jauh sebelum orang-orang berat mengangkatnya. Islam juga sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia." Ya, begitulah kira-kira. Terus masuk kita pada asas pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup ini itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar informal maupun formal bagi yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Hakikat pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education di dalam kehidupan manusia memiliki arti penting dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan juga. Dapat dikatakan bahwa kehadiran pendidikan sepanjang hayat disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang selama alur kehidupan manusia. Yang kedua, tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan melainkan pula untuk tercapainya kepuasan diri pihak yang melakukannya. Ketiga, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan sepanjang hayat adalah sebagai kekuatan untuk memotivasi bagi peserta didik agar ia dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dan arahan dari dirinya sendiri atau direction learning dengan cara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Dengan demikian, dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang merupakan prasyarat untuk terjadinya pendidikan sepanjang hayat. Masuk kita pada program-program pendidikan sepanjang hayat. Apa itu program-program pendidikan sepanjang hayat? Termasuk yaitu 1. Pendidikan sepanjang hayat dapat dijabarkan dalam program-program pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Dalam prakteknya, program-program dalam jalur pendidikan luar sekolah dipandang oleh sebagian pakar pendidikan lebih mampu mengembangkan kehadirannya untuk mengkondisikan tumbuhnya kesadaran, minat, dan semangat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan belajar yang berkesinambungan, misalnya kursus menjahit atau kursus memasak. Berikutnya, penyuluhan KB 2 anak cukup atau kegiatan berkeluarga mempunyai 2 anak cukup. Yang ketiga, lembaga bimbingan belajar atau sering disingkat dengan LBB. Dan yang terakhir LSM. Dengan berbagai pilihan kegiatan belajar tersebut, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam proses pendidikan sepanjang hayat yang berfungsi untuk bagian A, upaya peningkatan taraf hidup keluarga, dan kedua, memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, mengurangi angka buta huruf dalam negara berkembang. Seterusnya teman-teman, karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Salah satu dari karakteristik pendidikan sepanjang hayat ini yaitu 1. Hidup seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Kedua, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Biasanya pendidikan menengah atas. Yang keempat, pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. Dan yang kelima, pendidikan seumur hidup memiliki 2 macam komponen besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Komponen tersebut tidaklah berpisah sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling berhubungan dan dengan sendirinya bersifat interaktif. Seterusnya, tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Implikasi pendidikan sepanjang hayat, di mana implikasinya yaitu implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan.
Penerapan pendidikan sepanjang hayat pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas dan bervariasi. Implikasi pendidikan sepanjang hayat terbagi dua, yaitu satu, implikasi pada program pendidikan, dan yang kedua, implikasi pada sasaran pendidikan. Kepentingan pendidikan seumur hidup. Beberapa hal perlunya dalam kepentingan pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup, yaitu satu, pertimbangan ekonomi, pertimbangan keadilan, faktor peranan keluarga, faktor perubahan peranan sosial, perubahan teknologi, faktor-faktor vokasional, kebutuhan orang dewasa, dan yang terakhir kebutuhan anak-anak awal. Seterusnya guys, masuk pada strategi pendidikan sepanjang hayat. Adapun strategi dalam rangka pendidikan sepanjang hayat meliputi satu, konsep-konsep kunci pendidikan sepanjang hayat, di mana konsep-konsep tersebut pada pendidikan sepanjang hayat dikenal adanya 4 macam konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep pendidikan sepanjang hayat itu sendiri. Yang kedua, konsep belajar sepanjang hayat. Ketiga, metode belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir keempat, kurikulum yang membantu pendidikan sepanjang hayat. Arah pendidikan sepanjang hayat. Arah pendidikan sepanjang hayat ini mempunyai juga tujuan atau arahnya masa depan. Yang pertama, arah pendidikan sepanjang hayat kepada orang dewasa. Ini diartikan sebagai generasi penerus dan para pemuda atau dewasa yang membutuhkan pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidupnya. Dan yang kedua, arah pendidikan sepanjang hayat bagi anak adalah merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan karena anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita tentang sebuah topik hakikat asas pendidikan sepanjang hayat. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang dimengerti, dan yang kurang dipahami, mohon saya minta sebesar-besarnya supaya bisa dimaklumin. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam pendidikan.